Bismillahirrahmanirrahim. Gibah, lu milih yang lain, maling, yakin, gak punya maksiat, yakin. Kita cuman beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khomer. Iya gak? Lu milihnya kampanye. Mendingan minum khomer lu. Kampanye mah errornya usul. Khomer mah cuma kabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khomer daripada jualan agama. Lu milihnya celah-celah pemerintah, mendingan minum khomer daripada celah pemerintah. Ya, masuk ke pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan rezeki kita, serta dilancarkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, seperti video telah kita saksikan dan kita tampilkan di awal tadi, di sana ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri, mengatakan bahwasanya lebih baik minum khamar ketimbang mendengarkan kajian berbayar. Benarkah demikian? Mari kita lihat, paling tidak kita akan membahas dua variabel, diantaranya hukum minum khamar, kemudian juga hukum kajian berbayar. Yang pertama adalah kajian berbayar. Bagaimanakah ulama memandangkan hal ini? Terjadi ikhtilaful ulama, adanya perbedaan ulama. Yang pertama adalah ulama yang tidak membolehkan, diantaranya adalah Hambali dan Hanafi, dengan alasan bahwasanya para nabi dan para rasul dalam berdakwah itu tidaklah mengambil upah, dan dalam berdakwah itu dituntut keikhlasan, ya. Dan yang kedua juga supaya tidak terjadinya kapitalisasi di dalam beragama. Ini alasannya. Kemudian dikuatkan dengan sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran wala ta'kulu bihi wala tastaghfiru bih. Bacalah olehmu Al-Quran dan janganlah kamu mengambil makan dengannya Al-Quran, dan jangan pula memperbanyak harta dengannya Al-Quran. Inilah landasan kenapa kajian berbayar itu tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang membolehkan diantaranya Imam Syafi'i, kemudian dari mazhab Maliki, bahwasanya hal ini diperbolehkan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, inna ahaqqa ma akhastum alaihi ajrun kitabullah. Yang paling berhak diambil upah tentangnya, yakni upah mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan dengan alasan bahwa mengambil atas jasa, kemudian mengambil sesuai dengan kebutuhan, kecuali umpama biaya pelaksananya ditanggung oleh instansi ataupun pemerintah, kemudian diambil juga upahnya, maka ini juga tidak boleh. Inilah pendapat para ulama. Jadi di dalam hal ini terdapat ikhtilaful ulama, terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Ini variabel yang pertama. Kemudian variabel yang kedua, bahwasanya minum khamar itu ittifaqul ulama, sepakat ulama bahwa hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram berdasarkan surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya, bahwasanya khamar, judi, kemudian berhala, kemudian juga mengundi nasib dengan panah, itu semuanya adalah perbuatan syaitan. Itu semuanya perbuatan syaitan, maka jauhilah olehmu, ya, mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebuah kesimpulan, tidaklah benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Riyad Bajri, mengatakan bahwasanya minum khamar itu lebih baik ketimbang kajian berbayar. Kalau kajian berbayar masih terdapat ikhtilaful ulama, adanya perbedaan pendapat ulama. Tetapi kalau minum khamar itu di dalamnya adalah ittifaqul ulama, sepakat ulama akan keharamannya.
Jadi tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajri ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menguatkan, kita simak nanti ulasan dari Ustadz Syahrin Tariq, kemudian juga oleh Ustadz Muhammad Fakhrul Razi, insyaallah berikut ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia milihnya Khomer. Khomer mah cuma kabair. Eroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum Khomer daripada jualan agama. Perilaku memperjualbelikan agama tentu adalah perbuatan nista yang diancam dengan neraka. Tetapi menuduh, mengatakan bahwa pengajian berbayar berarti menjual agama, itu tentu tuduhan yang serius. Fatal kelirunya. Karena yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat-ayat Allah, dalam artian yang lain memperjualbelikan agama, yaitu ketika seorang mufti menghalalkan yang diharapkan oleh Allah, atau mengharamkan yang tadinya halal, yang biasanya dilakukan oleh para ulama-ulama su' atas pesanan para penguasa-penguasa yang jahat. Maka menyamakan hal tersebut dengan pengajian berbayar itu adalah suatu kebodohan. Sebagaimana bodohnya ketika seseorang menganggap bahwa meminum khamr itu dosanya lebih ringan daripada pengajian berbayar. Karena khamr itu adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dalam istilah hadis dikatakan sebagai umul khobais, induk dari segala dosa. Dan meminum minuman keras itu telah diancam dengan banyak ayat dan hadis. Dengan ancaman diantaranya apa? Tidak akan diterima sholatnya. Yang mana bahkan ketika seseorang dia berani meyakini kehalalan khamr yang dia minum, itu bisa menjatuhkan kepada hukum murtad. Ini tentu berbeda dengan pengajian berbayar. Kalau ada seorang ustadz misalnya meyakini bahwa ketika dia menerima amplop pengajian itu adalah halal, ini tidak sampai menjatuhkan hukum murtad. Karena memang sebagian ulama membolehkan. Dan tentang pengajian berbayar, teman-teman sekalian, kita tidak bisa menuduh begitu saja. Berarti ini mengkomersilkan agama. Apalagi jika pengajian berbayar tersebut yang misalnya diadakan di hotel, itu untuk menutup biaya akomodasi yang memang tidak murah. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, tidak ada pengajian yang benar-benar gratis. Kita misalnya yang menyimak pengajian di masjid-masjid yang kita katakan gratis sekalipun, itu sebenarnya tidak gratis. Ada pihak lain yang menutup biaya yang itu tidak dibebankan oleh jemaah. Dan jangan langsung dikatakan bahwa ketika pemateri atau ustadz yang menerima amplop berarti dia telah menjual ilmunya. Ingat bahwa seorang ustadz ketika dia mengisi pengajian, itu dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan sebagian pekerjaannya. Dan uang amplop yang dia terima, itu adalah sebagai ganti itu semuanya. Bukan untuk mengganti ilmunya. Di pondok pesantren itu dalam tanda kutip berarti pengajian berbayar. Karena seluruh santrinya itu dibebankan biaya mondok. Demikian juga di madrasah-madrasah. Itu ada biaya SPP dan biaya yang lainnya. Bukan berarti bahwa madrasah tersebut memperjualbelikan agama. Karena tentu untuk menyelenggarakan pendidikan di madrasah ada kos yang harus dikeluarkan. Demikian juga di perkuliahan-perkuliahan syariah. Itu ada beban biaya. Tidak bisa langsung diartikan bahwa biaya itu berarti memperjualbelikan agama. Ingat teman-teman sekalian, tidak semuanya lembaga memiliki kemampuan untuk menggratiskan pendidikan secara gratis. Bahkan pendidikan gratis sekalipun itu tidak benar-benar gratis loh. Di belakangnya ada donatur yang membiayainya. Dan bukan berarti ustadz-ustadznya yang berada di pendidikan gratis tersebut itu dibayar pakai daun. Mereka juga dibayar pakai uang. Karena mereka punya keluarga dan punya kebutuhan yang lainnya. Maka menuduh serampangan dan sembarangan pengajian berbayar sebagai aktivitas menjual agama yang bahkan lebih buruk, lebih nista daripada meminum khamr, ini tentu pernyataan yang sangat kotor sekali. Sekotor dan senista khamr itu sendiri. Jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Sampaikan video ini ke Ustadz Riyad Bajri karena sesungguhnya pernyataan beliau tentang khamr itu lebih baik atau hanya sekedar kabair daripada orang-orang yang maksiatnya seperti kajian berbayar, kampanye. Astagfirullah. Ini orang perlu disadarkan. Dan kalau dia tidak bisa disadarkan, maka kita harus paksa dia untuk sadar. Karena sudah banyak sekali statement-statementnya yang merusak dan bahkan jauh dari koridor syariah. Pahami lagi Ustadz, mana usul, mana furu'. Ya, ini khamr berkaitan dengan ayat Allah, berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, jelas syariatnya, ya kan? Kalau berkaitan dengan kajian berbayar, Ustadz, pahami, sekolah berbayar, kuliah berbayar, dan ustadz-ustadz yang membuat kajian berbayar itu karena ada fasilitas. Kalau antum tidak punya tim untuk bisa membuat kajian seperti itu, tidak apa-apa. Dan jangan salahkan, karena sekolah-sekolah, kampus-kampus juga berbayar, Ustadz.
Mikir, Ustaz Riyad Bajrai, sudah terlalu banyak statement kamu ya yang merusak dan membuat gaduh. Maka tolong belajar lagi Ustaz, terkhusus perihal bagaimana memahami syariat dengan benar. Kalau kamu nggak bisa menahan itu, maka cukupkan lisan kamu, ya. Kafa bil mar'i ithman an yaqula bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu berdosa, dia katakan semua yang dia dengar. Maka pahami lagi baik-baik Ustaz. Semoga antum bisa disadarkan. الحمد لله رب العالمين